Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kawasan inti pusat pemerintahan dengan Komplek Istana Presiden serta gedung-gedung kementerian koordinator yang berada di sekitarnya nampaknya akan segera selesai 100%. Kemegahan di malam hari dapat kita lihat di media sosialnya Kementerian Pekerjaan Umum. Material-material yang dipergunakan untuk membangun gedung ataupun juga area lainnya seperti training center PSSI yang ada di sini biasanya diambil dari Pulau Kalimantan atau yang didatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Untuk training center sebenarnya sudah selesai ya. Ini adalah video beberapa waktu lalu. Kemudian training center PSSI ini belum sempat dikunjungi oleh Sintayong yang juga telah mundur dari PSSI. Material-material tersebut biasanya melewati sebuah lokasi ataupun pelabuhan yang memang didesain dan dirancang untuk area loading dan unloading dari kapal-kapal tongkang yang membawanya. Dan lokasi tersebut adalah dermaga logistik IKN. Di dermaga ini dapat kita lihat ada dua tongkang ya yang sedang melakukan unloading terhadap material yang dibawa dari luar Pulau Kalimantan. Biasanya material-material tersebut berupa bebatuan atau juga pasir-pasir yang dipergunakan pada saat konstruksi gedung atau juga area-area yang ada di IKN. Dermaga logistik ini berada di sekitar jembatan Bentang Pendek Pulau Balang. Dan ini adalah dermaga yang baru. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya sempat membuka beberapa dermaga awal sebelum dermaga logistik resmi IKN beroperasi. Jadi kapal-kapal yang pada waktu itu membawa material-material berlabuh di misal di pelabuhan-pelabuhan Balikpapan atau juga di sekitar Karyangau. Di depan sana itu adalah Pulau Balang yang sudah sempat kita bahas sebelumnya adalah jembatan Bentang Pendek. Dan memang dermaga ini berada di samping dari jembatan Bentang Pendek Pulau Balang. Kemudian area yang ada di seberang itu adalah kawasan Tempadung ya, ataupun nanti ada tol Simpang Tempadung, tol yang menghubungkan tol Balikpapan Samarinda ya di sekitar Karangjuang ke arah jembatan Bentang Panjang Pulau Balang yang berwarna merah di sana dengan seksi tol 5A. Material-material ini kemungkinan akan dipergunakan untuk meneruskan pembangunan gedung-gedung yang ada ya di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan yang masih berlangsung, termasuk juga kemarin adalah gedung-gedung ASN. Nah, sesuai dengan struktur kementerian yang lama itu masih di bawah 40 ya tower-towernya. Kemudian dikarenakan adanya pemekaran dari kementerian menjadi 48, tentunya akan ada pengaturan-pengaturan atau pembangunan gedung-gedung baru. Dari itu, maka material-materialnya ada yang didatangkan dari luar Pulau Kalimantan, termasuk mungkin juga pembangunan jalan tol ataupun jembatan yang ada di sana. Sebenarnya pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara IKN tahap 1 pada tanggal 13 Desember lalu ya tahun 2024 telah mencapai 96%. Ini tahap 1 ya. Kemudian tentu ada tahap-tahap berikutnya sehingga nanti pada akhirnya tahun 2045 itu secara keseluruhan desain IKN yang pernah dibuat akan selesai. Dan memang pada tahun 2025 ini kawasan inti pusat pemerintahan akan segera berfungsi ataupun dioperasikan. Progres yang cukup signifikan yang nampaknya akan segera mencapai 100% itu adalah pembangunan gedung-gedung kantor Kementerian Koordinator ya. Kemenko 1 pada Desember lalu itu sudah 90%, Kemenko 3 itu sudah 92%, Kemenko 4 di 95%. Sedangkan yang masih mengejar dari 3 Kemenko lainnya adalah Kemenko 2 dan dalam tahap penyelesaian.
secara progres itu sudah 70%, sebenarnya sudah lebih ya. Kemudian yang kita lihat di atas gedung-gedung Kemenko tersebut adanya solar panel yang berfungsi sebagai pencatu daya, ya daya yang disimpan kemudian mencatu ataupun memberikan daya terhadap aktivitas kelistrikan yang ada di gedung. Kita kembali ke dermaga logistik IKN. Terlihat di bawah satu ekskavator ya melakukan pengerukan pasir yang ada di dalam tongkang, kemudian di loading ke truk yang berada di pinggir dermaga. Ada dua cara kalau kita perhatikan, ada yang truknya masuk ke dalam tongkang menggunakan jembatan, ada yang tongkangnya tidak ada akses bagi truk, kemudian menggunakan ekskavator berlengan panjang mungkin untuk melakukan loading terhadap tanah ataupun pasir ataupun material yang dibawa. Tongkang ini sebenarnya dikendalikan oleh tugboat ya ataupun kapal kecil yang ada di sampingnya. Nah, kapal inilah yang membawa tongkang sampai ke sini dari kawasan-kawasan di mana material itu berasal. Selain dari gedung-gedung kementerian koordinator, ya gedung lainnya yang akan segera selesai adalah gedung Kementerian Sekretariat Negara ataupun Kemensetnek. Nah, progresnya sudah 96% pada Desember, mungkin sekarang sudah 98% ya. Istana Wakil Presiden ini baru mulai pengerjaan kemarin, kemudian sudah ada desainnya, itu adalah di 24% dan rencananya pada bulan Agustus nanti tahun 2025 ditargetkan dapat selesai. Berikutnya adalah kantor otoritas IKN ya yang akan direncanakan selesai juga pada Februari tahun 2025 atau sebentar lagi. Berarti Pak Basuki nanti akan berkantor di kantor otoritas IKN ini. Nah, untuk lebih banyak dan lebih lengkap bisa mengunjungi media sosialnya Kementerian Pekerjaan Umum dari gedung-gedung yang sudah selesai di kawasan inti pusat pemerintahan. Dan ini adalah salah satunya yaitu Komplek Istana Presiden dengan lapangan upacara ke arah gedung-gedung Kementerian Koordinator. Sedangkan untuk Istana Negara yang nantinya berfungsi untuk menerima tamu negara, pejabat negara, serta mengadakan rapat-rapat yang terkait dengan kenegaraan sudah selesai ya. Istana Garuda yang sebelumnya besi-besinya masih berwarna hitam atau juga berwarna gelap, saat ini sudah berubah menjadi hijau karena sudah berproses ya. Dan secara rancangan ataupun desain keseluruhan bangunan-bangunan yang ada di IKN diselaraskan dengan warna-warna alam. Istana Negara sendiri sudah dikunjungi oleh banyak pejabat ya, termasuk DPR RI pada saat sebelum tahun 2024 kemarin berakhir. Selain membangun gedung-gedung yang terkait dengan fungsi kenegaraan seperti Komplek Istana Presiden, gedung perkantoran Kementerian Koordinator, dan lainnya, ada pembangunan komplek peribadatan yang sudah dimulai. Nah, salah satunya adalah pembangunan Masjid Negara. Saat ini progresnya sudah mencapai 40% dengan target selesai nanti di Juni 2025. Ya, berarti juga akan sama dengan selesainya akses menuju ke IKN yang lewat tol seksi 3A, 3B, 5A, Jembatan Bentang Panjang, Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang sampai ke arah Bandara Nusantara. Selain dari Masjid Negara ya yang akan segera dibangun setelah selesai lelang proyek, yaitu Basilika dan Gereja Inti yang juga diharapkan dapat dilaksanakan.
Istana Negara sendiri kalau kita lihat dari atas ya itu juga sama dengan sebuah burung Garuda mungkin ya. Kemudian memiliki ekor dan sayap. Akses jalan lingkar yang ada di Komplek Istana Presiden itu juga sudah selesai, berikut lampu-lampu yang megah kalau kita lihat di malam hari. Kemudian akses jalan sumbu kebangsaan yang di timur dan di barat juga sudah. Dan ini adalah pemandangan di malam hari ke arah Komplek Istana Presiden dengan gedung-gedung kementerian yang berada di kedua sisinya dan menghadap ke arah tenggara. Secara rencana keseluruhan untuk gedung-gedung yang sudah selesai di Komplek Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan termasuk gedung kementerian akan diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo ya pada awal tahun ini. Cuman tanggalnya kapan belum ada informasi yang akurat yang kita bisa lihat di media. Kalau rencana itu di pertengahan Januari ya, mudah-mudahan seperti itu, maka dengan begitu gedung-gedung tersebut dapat beroperasi dan resmi menjadi tempat kerja ya bagi kementerian-kementerian koordinator. Kita akan pindah ke peta Google, di manakah lokasi dermaga logistik IKN yang berfungsi untuk pendistribusian dari material-material yang ada. Nah, tepatnya berada di samping Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang yang juga memiliki akses menuju ke arah Bandara Internasional VVIP ataupun sekarang jadinya Bandara Nusantara. Dengan selesainya tol 5A nantinya, kemudian 5B serta 6A dan 6B, maka material-material yang dibawa dari dermaga logistik akan jauh lebih cepat sampai di Ibu Kota Nusantara ataupun IKN, serta pembangunan pun dapat diakselerasi. Di bawah dapat kita lihat adanya rem ya ataupun jembatan yang bisa dilalui oleh truk untuk naik ke tongkang. Dan sudah ada ekskavator di dalam tongkang yang menunggu pada saat truk sudah sampai, maka akan dilakukan pemindahan material ke dalam bak truk ataupun loading. Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang sendiri itu akan menjadi 3 jembatan, 2 akan disambungkan ke jalan tol. Kalau kita perhatikan dari arahnya, 1 kemungkinan akan dipergunakan sebagai akses biasa dari Pulau Balang ke arah area di sekitar dermaga logistik atau juga ke arah akses Bandara Nusantara yang non-tol. Dan ini adalah Teluk Balikpapan, bagian besar dari Teluk Balikpapan yang ada Pulau Balang di antara 2 kawasan, yaitu Tempadung dan juga Penajam. Ke arah ujung dari teluk ini tentu lautnya akan menyempit ya. Di sana akan ada tol 4A dan 4B. 4B sendiri itu akan berada di bawah laut, salah satu bagiannya
dan akan ada terowongan ya ataupun immersed tunnel yang menghubungkan jalan tol tersebut. Ujung dari jalan tol 4B itu langsung berada di sekitar titik 0 Ibu Kota Nusantara. Sedikit kita lihat pembangunan bentang pendek ya, jembatan bentang pendek Pulau Balang yang sudah sampai ke daratan dari pondasi-pondasi tiang-tiangnya. Modelnya tetap arch ataupun melengkung di sisi bawah sebagai penopang betonnya. Lalu ada deck ataupun beton-beton yang akan menjadi lantai jalan bagi kendaraan-kendaraan nanti yang melewatinya. Kemarin kita melihat ada tongkang di setiap pondasi ya. Namun kali ini mungkin belum ada pekerjaan lanjutan. Struktur pondasi yang berada dalam air, di sini kita melihat adanya besi-besi ataupun tulang-tulang yang sudah menjulang ke atas dan siap dilanjutkan menjadi penopang deck. Kemudian di samping dari pilar tersebut ya akan ada beton melengkung ketemu dengan pilar yang ada di area berikutnya seperti yang ini. Nah, dari sini jembatan bentang pendek akan lurus ke ujung sana dan kita sudah lihat pembangunan tol seksi 5B di sana. Ada bukit ya yang dapat kita lihat itu sudah dipapas bagian tanahnya sehingga sudah ada yang rata dan ada bagian tebing bukit. Lalu setelahnya kita lihat ada pile slab yang juga sudah disiapkan untuk penopang lantai ataupun deck beton yang disusun untuk menjadi jalan tol. Dapat kita lihat dari bukit yang digali di sini, tanahnya yang berwarna coklat itu ada di bagian atas. Kemudian yang di bagian bawah lebih berwarna hitam. Seperti yang kita ketahui memang Kalimantan itu banyak kawasan-kawasan tambang ya, mungkin makin ke bawah dapat bertemu dengan batu bara misalnya ataupun mineral-mineral yang ada di bumi Kalimantan. Tampak jalan tol seksi 5B di sini sudah dimulai. Beberapa waktu lalu kita lihat belum ada pekerjaan ya. Apalagi di Google mungkin mengupdate area ini per 6 bulan misalnya atau malah lebih dari itu untuk area-area yang tidak banyak aktivitas. Struktur yang kita bisa perhatikan di sini ada pile-pile ya. Kemudian di atasnya disambungkan dan dibentangkan beton-beton yang sudah dicetak membentuk deck ataupun jalan. Nah, ini adalah jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan ini sebenarnya sudah lama dibangun, kemudian memiliki panjang 1,750 meter, bagian dari akses ke arah Pulau Balang dan lanjut sampai Bandara Nusantara dari Tempadung. Jembatan bentang panjang ini ternyata dibangun menggunakan APBN tahun 2016 sampai 2019 dengan total 1,6 triliun. Kita kembali ke sekitar kawasan pinggir dari jembatan bentang pendek atau juga di dekat dermaga logistik. Nah, fungsi dari dermaga menjadi sangat penting dikarenakan adalah titik distribusi dari material-material yang nantinya dipergunakan untuk membangun IKN secara menyeluruh. Kemudian material-material ini memang didatangkan dari luar Pulau Kalimantan karena memang dibutuhkan dalam pembangunan dan Pulau Kalimantan tidak memilikinya.
Dengan adanya material berkualitas ditambah material dari Pulau Kalimantan sendiri, maka tentunya diharapkan bangunan-bangunan ataupun gedung-gedung yang ada di sini menjadi jauh lebih lama ya, daya tahannya, kekuatannya, kekokohan, dan tentu bermanfaat bagi ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru yang akan menuju Indonesia Emas. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.